Ada sedih dan bahagia dirasa keluarga Pak Emen, korban kecelakaan di Tanjakan Maut jalur Subang, Bandung. Bahagia karena nama Emen diabadikan menjadi nama sebuah tempat. Tapi pada saat bersamaan muncul rasa duka karena Tanjakan Emen selalu identik dengan maut dan kematian. Ibu, punten, kedatangan saya tuh sini pengen mencari tahu tentang berita-berita yang santer belakangan ini terkait tanjakan ya di Jalan Bandung ke Subang itu memang selalu dikaitkan ke almarhum Pak Emen gitu. Nah, saya ingin mencari tahu gitu menurut pandangan keluarga mengenai omongan-omongan warga atau masyarakat khususnya di wilayah Bandung gitu tentang fenomena atau misteri yang bilang kalau tanjakan itu selalu dikaitkan dengan kematian Pak Emen seperti itu, Bu. Ya, Ibu nggak suka kalau gitu. Nggak sukanya banyak yang kecelakaan di sana. Tapi yang dibilang tanyakan Emen, minta wadah lagi. Tapi Ibu nggak mau. Jadi orang-orang bicaranya semuanya gitu. Itu tanyakan Emen, bilangnya ngambil wadah lagi. Gini lah. Gitu. Ini merupakan suatu peristiwa yang harus kita benahi dari segala sinyalemen pandangan-pandangan buruk terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Orang yang telah meninggal dunia atau terjadi musibah kecelakaan di Tanjakan Emen itu bukan karena hantu si Emen, tetapi karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah atau kejadian kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah At-Taghabun ayat 11. Jangan sampai orang yang meninggal dunia menjadi beban terhadap fitnah-fitnah dunia. Biarkan orang yang telah meninggal dunia ini sama-sama kita mendoakan. Kenapa? Karena kalau sudah sampai timbul fitnah dunia, maka yang dirugikan adalah ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya banyak mitos yang beredar bahwa setiap kejadian atau kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Cicanang itu selalu dikaitkan dengan almarhum Pak Emen. Konon katanya arwahnya masih gentayangan gitu. Namun ada dua hal nih Teh, mitos yang ingin saya tanyakan ke Teteh gitu. Karena masih simpang siur gitu. Pertama, kecelakaan itu Pak Emen itu dulunya ditabrak, kemudian mobil itu terbakar dan Pak Emen ini ikut terbakar. Nah, versi yang keduanya itu Pak Emen menjadi korban tabrak lari, tapi jasadnya itu disembunyikan, tidak ditolong oleh warga gitu Teh. Ya, sebenarnya gini, dulu emang kecelakaannya kan itu kecelakaan tunggal ya, kecelakaan tunggal. Dulu kalau nggak salah kata Bapak ada 5 orang di dalam mobil, termasuk Pak Emen. Pak Emen kan yang nyupirnya kan. Nah, yang itu kecelakaannya kebakaran. Tapi yang 4 selamat, cuma Pak Emen yang kebakar semua. Nah, kemudian sama 4 orang itu dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin gitu. Jadi meninggalnya sebulan kemudian setelah kecelakaan. Jadi kalau banyak orang yang bilang maaf ya, itu Pak Emen misalnya arwahnya masih ada, kalau menurut keluarga sih ya nggak seperti itu, soalnya kan pemakamannya juga normal lah seperti orang lain yang meninggal. Kecelakaannya juga kecelakaan tunggal, nggak seperti yang orang bilang. Banyak yang bilang tabrak lari, terus yang disembunyiin segala macem, ada yang disimpan di pohon katanya. Ya itu sebenarnya nggak benar gitu. Kalau yang sebenarnya yaitu kebakaran, dibawa ke rumah sakit, meninggalnya di rumah sakit sebulan kemudian. Iya, jadi memang meninggalnya bukan di tempat kejadian langsung gitu ya. Banyak berita yang beredar tuh bahwa kematiannya seperti itu. Iya. Jadi makanya mereka berpikir bahwa arwahnya masih gentayangan. Iya. Jadi kebanyakan yang ambil kesimpulan gini, karena Pak Emen yang pertama kali kecelakaan di sana, jadi
banyak yang kecelakaan sekarang ini selalu dikaitkan dengan Pak Emen. Padahal itu nggak benar sebenarnya. Emang Pak Emen yang pertama kali kecelakaan. Tapi kalau banyak kecelakaan yang sekarang ini, itu kalau menurut saya karena supirnya nggak tahu situasi jalan tanjakan itu aja. Gitu aja kalau menurut keluarga. Sudah 6 dasawarsa lebih Kang Emen pergi. Namanya abadi karena selalu disebut meski dengan kengerian maksimal. 60 tahun, rupanya tak pernah mampu menghapus jejak duka keluarga Emen setiap kali membicarakan kecelakaan yang merenggut nyawanya. Keluarga seolah selalu diingatkan tragedi itu setiap kali orang membicarakan tanjakan Emen yang tak pernah berhenti mengalirkan darah. Nah Teh, sebelumnya saya ingin tanya juga sosok almarhum Pak Emen di mata Teh Weni itu seperti apa gitu? Ya, kalau saya kan belum pernah ketemu ya, cucunya semua nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau menurut Bapak, menurut Bibi juga, almarhum Pak Emen itu orangnya alhamdulillah baik, agamanya bagus, jadi kalau ibadahnya juga bagus, orangnya dermawan walaupun maaf ekonomi kita menengah ke bawah ya, tapi alhamdulillah orangnya baik. Kalau untuk Pak Emen sendiri, Pak Emen bekerja sebagai apa? Teh kalau boleh. Pak Emen kerjanya sebagai supir oplet kalau Supir dulu. oplet. Iya. Supir oplet. Memang sudah lama Iya. sebagai supir oplet. Supir oplet. Nah, tadi kan Teteh bilang Pak Emen memang dikuburkan selayaknya memang manusia gitu. Kalau boleh tahu kuburannya almarhum Pak Emen di mana ya Teh? Di Jayagiri sini. Oh, masih di wilayah iya. Jayagiri ini. Kalau gitu boleh saya kunjungi makam Pak Emen Teh? Iya, boleh. Sambil ditemani Teteh Iya, mungkin iya. ya? Iya. Oke. Legenda tentang Emen seperti terpatri di semua sopir yang melintasi tanjakan tajam di sebuah titik di ruas jalan antara Bandung dan Subang. Keberanian Kang Emen selalu dikisahkan dengan rasa kagum. Sebab konon ialah satu-satunya sopir di tahun 60-an yang berani melintasi tanjakan berbahaya itu. Tanjakan yang selama berpuluh tahun kemudian identik dengan maut. Nah pemirsa, saya telah berbincang banyak mengenai kejadian yang ada di Tanjakan Cicenang yang selalu dikaitkan dengan almarhum Pak Emen, dan saat ini saya akan mengunjungi makam almarhum Pak Emen yang akan ditemani secara langsung oleh cucu dari Pak Emen yaitu Teh Weni. Tetap ikuti penelusuran kami di Luar Nalar. 60 tahun bahkan lebih sejak kematian Kang Emen yang tragis adalah sebuah rentang waktu yang panjang. Tapi rupanya 60 tahun tak cukup untuk menghapus jejak luka di hati keluarga. Selalu ada kesedihan dalam setiap ucapan orang tentang Kang Emen. Apalagi nama Emen juga tak berhenti dihubungkan dengan hal-hal di luar nalar dalam peristiwa celaka di Tanjakan Emen. Maka hanya kepada pusara Kang Emen keluarga mengadu sekaligus mengirimkan doa-doa pengampunan agar Kang Emen diterima di sisi ilahi. Bu, saya pamit mau ke makam almarhum Pak Emen ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mari Bu. Ya. Begitulah, suasana di pusara Kang Emen memang berbeda. Ada aura tak biasa begitu sampai di pemakaman umum, tempat jasad Emen yang namanya melegenda itu dikebumikan. Entahlah, barangkali sekedar fatamorgana,
jika terasa ada tarikan gaib yang sangat kuat dari pusara itu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di tempat pemakaman umum, tepat di mana Pak Emen atau almarhum Pak Emen dimakamkan. Nah inilah makam Pak Emen. Pusara Kang Emen sudah menjadi sangat tua bukan karena telah melintasi waktu hingga 60 tahun usianya. Tapi lebih dari semua itu, pusara Kang Emen menjadi tua oleh sebab begitu banyak peziarah datang. Tidak hanya keluarga, melainkan peziarah lain yang bahkan dari tempat-tempat yang jauh. Mereka menziarahi Kang Emen dengan berbagai motivasi. Ada yang penasaran mendengar namanya yang tak pernah berhenti dibicarakan. Tapi tidak sedikit yang datang untuk tujuan lain. Teh kan almarhum Pak Emen itu dimakamkan di TPU Jayagiri ya. Iya. Padahal kecelakaannya di Cicenang dan meninggalnya memang di rumah sakit. Apakah dan sebulan setelah kecelakaan ya meninggalnya ya. Apakah ini permintaan almarhum untuk dimakamkan di TPU ini Teh? Ya emang ini kan rumahnya di Jayagiri juga, dekat rumah, dan juga ini kan hanya satu pemakaman di sini, soalnya nggak ada tanah tempat lain lagi gitu. Jadi di pemakamannya di pemakaman umum aja. Karena memang setelah ini dekat dari rumah untuk berziarah juga. Gitu. Pernah nggak sih Teh ada masyarakat atau warga di luar Bandung yang datang ke makamnya almarhum gitu untuk berziarah atau sekedar mendoakan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang mereka juga tidak mengetahui bahwa Pak Emen dimakamkan di sini. Karena banyak asumsi warga atau masyarakat itu bahwa Pak Emen meninggal di tempat saat kecelakaan itu ya. Teh, terkait kecelakaan yang selalu dikaitkan dengan almarhum Pak Emen nih, ada tidak sih warga atau masyarakat sekitar misalnya yang datang ke makam Pak Emen untuk melakukan hal-hal yang berbau mistis seperti itu? Kalau ke makam sih nggak ada, justru yang kebanyakan ke Jalan Cicenangnya, ke tempat jalan, kejadian. Tempat kejadian itu. Jadi memang tidak ada yang datang tidak sini. ada. Jadi memang karena mereka juga tidak tahu kalau Pak Emen sebenarnya itu dimakamkan di TPU Jayagiri. Bersama kejadian maut yang seperti tiada berakhir, nama Emen ikut berubah selaksa legenda. Lewat cerita yang dituturkan secara terus-menerus atau lewat ulasan media, setiap ada peristiwa tragis di Tanjakan Emen, orang diingatkan pada dekade 60-an saat nyawa Emen direnggut di tanjakan mematikan itu. Tapi tahun kejadiannya sering berubah-ubah sesuai ingatan orang yang menceritakan. Kan tadi Teteh bilang Pak Emen itu meninggal di tahun, keluarga bilang di tahun 1959. Iya, 59. Tapi di batu nisan ini tertulis bahwa almarhum meninggal di tahun 1956 Teh. Iya. Sebenarnya gini, ini kan dulu nggak pakai keramik gini. Oh, iya. Dulu kan pakai kayu gitu. Kalau yang pertama kali ini emang tahun 59 kan meninggalnya. Cuman pas diganti orang yang ngegantinya salah nulis. Gitu. Salah nulis. 56. Yang sebenarnya 59. Gitu. Jadi memang yang bilang di berita banyak meninggal tahun 64, 65 itu salah, sebenarnya memang tahun 59 ya. Banyak memang cerita tentang Kang Emen yang didramatisir, termasuk soal arwahnya yang masih gentayangan dan menyebar maut di tanjakan. Ini yang membuat keluarga seperti terus-terusan dikejar rasa bersalah. Padahal tidak pernah ada yang bisa memastikan bahwa arwah Emen pemicu maut di tanjakan Emen.
Yang terakhir Teh, Teteh pernah tidak sih dimimpikan oleh Pak Emen gitu, kakeknya ini datang di mimpi Teteh gitu? Nggak pernah. Nggak pernah, karena juga sebelumnya belum pernah Iya, ketemu ya. Belum pernah. Nah pemirsa, kami akan melanjutkan penelusuran misteri di Tanjakan Emen. Berlempar-lempar cerita tentang Emen dan tanjakan maut yang mengabadikan namanya barangkali tak akan habis ditulis. Selalu ada misteri setiap kali ingin mengungkap kebenaran cerita itu. Tapi barangkali penjelasan polisi bisa membuat semua yang di luar nalar menjadi rasional. Saya mengimbau kepada masyarakat, para pemakai jalan, terutama pengemudi yang melewati jembatan Emen, sebelum berangkat ya periksa dululah kendaraannya, remnya diperiksa, ban-bannya diperiksa, agar supaya di tengah perjalanan tidak error, karena tanjakan Emen itu ya rawan gitu. Tolong berhati-hati karena jalannya tuh menurun, di samping menurun berbelok-belok. Kadang sore suka ada kabut gitu. Makanya hati-hati, maksimal 40 km per jam lah. Hidup dan mati adalah rahasia ilahi. Tak pernah ada yang tahu pasti kapan ia datang. Juga Kang Emen yang dijemput maut di tengah legenda keberaniannya melintasi tanjakan mematikan jalur Subang Bandung. Lalu pada kematian-kematian berikutnya, di tanjakan maut itu, misteri bukan terutama terletak pada tragisnya maut menjemput, melainkan karena Tuhan memiliki kuasa. Bagaimana cara manusia kembali padanya. Itulah kenapa mau naik mobil, mau naik motor, baca bismillah. Supaya apa? Supaya ada kekuatan Allah di balik itu. Bisa jadi cuma kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang menyelamatkan kita. Misalnya tadinya harusnya mau belok agak ke kanan, padahal di kanan ada truk nih. Dengan kekuatan Allah, Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena kita melibatkan Allah tadi sebelum berangkat. Sama Allah digeser dikit ke kiri. Selamat dari kecelakaan. Nggak ada ruginya kok. Kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum berangkat. Baca doa safar. Pun kita meninggal karena kecelakaan, meninggalnya udah syahid. Apa ruginya? Kalaupun ternyata selamat ya alhamdulillah. Pemirsa, setiap kejadian yang terjadi di luar nalar seseorang pasti selalu dikaitkan dengan mitos yang berselimut misteri. Demikianlah penelusuran kami mengupas fenomena yang ada di Tanjakan Emen. Saya Soraya Diva di luar nalar. Saya ingin merasakan secara langsung bagaimana rasanya saat melewati Tanjakan Emen. Nah pemirsa, minimnya pencahayaan di sepanjang jalan menuju Tanjakan Emen membuat para pengendara susah untuk melihat kendaraan lain yang akan melintas atau menyalip seperti itu. Dan selain itu, sering pula kabut turun menyelimuti di sepanjang jalan Tanjakan Emen sehingga membuat jarak pandang antara pengendara lain itu sangat terhambat karena memang kabutnya cukup tebal, ditambah lagi lampu pencahayaan di sepanjang jalan ini sangat minim dan juga banyak sekali mobil yang lalu lalang tidak memperhatikan kecepatannya.
Ya pemirsa, selain itu banyaknya tikungan tajam di jalan sepanjang tanjakan MN ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di tanjakan MN. Bagi Anda yang melewati tanjakan MN, harap untuk terus berhati-hati dan selalu perhatikan marka jalan dan rambu lalu lintas agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.